Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Pada hari ini kami dari kelas Microvision akan menjelaskan serta mempraktekkan cara kerja listrik statis. Namun sebelum memulai video ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Abel dari Microvision nomor urut 3. Nama saya Kevin Sasi Simanjuntak, nomor absen 5. Saya Kevin Christian Edi Saragi, kelas 9 Conviction, nomor absen 18. Nama saya Nami Evangeline Nurjadi, absen 25. Setelah kami memperkenalkan kelompok kami, izinkan saya untuk memulai topik video pembelajaran hari ini, mengenai listrik statis. Kami akan memberitahu dan mempraktikkan berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan listrik statis dengan alat dan bahan yang cukup sederhana. Sebelum kami mempraktikkan cara-cara tersebut, alangkah baiknya bila kita mengerti terlebih dahulu penjelasan mengenai listrik statis. Pengertian listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau ketidaksempurnaan muatan listrik pada suatu benda. Listrik statis terjadi jika benda-benda dapat menghasilkan aliran listrik yang saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron tanpa adanya elemen pembangkit tenaga energi listrik. Statis ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan listrik timbul oleh karena perbedaan elektron dari satu benda ke benda yang lainnya. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Nah, setelah kita mengetahui apa itu listrik statis, mari kita mengenal lebih dekat mengenai listrik statis dengan cara melakukan percobaan praktiknya secara langsung. Kami akan melakukan dua percobaan, dan percobaan pertama akan dilakukan oleh saya sendiri. Pada percobaan pertama, saya akan mempraktikkan cara kerja listrik statis dengan menggunakan balon yang mana merupakan satu-satunya alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini. Setelah mengetahui alat dan bahan yang kita perlukan untuk percobaan pertama, saya juga akan menjelaskan langkah-langkah ataupun proses dalam melakukan praktek ini. Sama seperti alat dan bahan yang diperlukan, cara kerjanya pun cukup sederhana pula. Yang perlu dilakukan adalah siapkan balon yang sudah diisi dengan udara atau gas. Setelah itu siapkan balon dan gosokkan balon secara searah pada rambut kita selama beberapa kali. Angkatlah balon tepat di atas kepala, tapi jangan terlalu tinggi. Nah, setelah mengetahui percobaan yang dilakukan oleh Abel, dapat dilihat bahwa rambut-rambut atau helai rambut yang dimilikinya terangkat dan menempel pada area permukaan balon yang sudah digosokkan dengan rambut. Percobaan ini merupakan percobaan sederhana yang dapat dilakukan untuk mengetahui cara kerja listrik statis. Muatan pada listrik tersebut bersifat diam atau tetap, sehingga dapat disebut sebagai listrik statis. Jika dua benda seperti balon dan rambut digosokkan, maka elektron akan ditarik oleh material yang memiliki daya tarik yang lemah seperti oleh rambut yang tertempel pada balon, dan akan ditarik oleh material yang memiliki daya tarik yang lebih kuat seperti balon. Rambut yang digosokkan kepada balon akan bersifat atau bermuatan positif, sedangkan balon akan menerima elektron sehingga akan bermuatan negatif, sehingga dengan begitu balon dapat menarik rambut atau leleh rambut miliknya. Menarik bukan? Seperti yang dikatakan Abel sebelumnya, kita akan melakukan dua percobaan, dan percobaan kedua akan dilakukan oleh saya. Untuk memulai percobaan dibutuhkan satu botol plastik, satu tisu, dan dua sedotan plastik. Langkah pertama adalah dengan menggosok sedotan plastik sampai terasa sedikit panas. Lalu salah satu sedotan ditaruh di atas satu botol dan sedotan lainnya mengarahkan sedotan yang berada di atas satu botol. Sedotan tersebut bergerak karena adanya gaya tolak menolak dari kedua benda yang memiliki muatan listrik yang sama. Nah, dapat dilihat dalam percobaan yang dilakukan oleh Kevin bahwa saat Kevin mendekatkan sedotan kedua ke salah satu sisi sedotan pertama pun langsung berputar menjauhi sedotan kedua. Hal ini dikarenakan terjadinya gaya tolak menolak karena kedua sedotan tersebut memiliki jenis muatan yang sama, sehingga akan dihasilkan gaya tolak menolak. Sedotan pertama hanya akan saling tarik-menarik bila didekatkan dengan jenis muatan yang tidak sejenis. Namun, karena
yang didekatkan adalah sedotan kedua dengan jenis muatan yang sama, maka akan terjadi gaya tolak-menolak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah menyimak dua percobaan yang dilakukan oleh Abel dan Kevin, dapat disimpulkan bahwa apabila dua material memiliki jenis muatan yang sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Namun sebaliknya, apabila dua material tersebut memiliki muatan yang tidak sejenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Muatan listrik pada benda akan timbul apabila perpindahan pada elektron dari satu benda ke benda yang lain. Bagaimana? Seru bukan? Tentunya, kedua percobaan yang kami lakukan sangatlah sederhana. Sebab, hanya memerlukan alat dan bahan yang sedikit dan mudah didapat. Dan tak lupa juga, cara melangkah-langkahnya pun cukup sederhana, sehingga dapat dilakukan dan dipraktekkan dengan mudah di rumah masing-masing. Itulah beberapa contoh sederhana untuk mengetahui cara kerja listrik statis dan penjelasan-penjelasan yang telah kami paparkan mengenai listrik statis, jenis muatan, dan interaksi yang terjadi. Demikian penjelasan serta proses praktik sederhana mengenai listrik statis. Kami meminta maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini dan kami mengucapkan terima kasih.